Biasanya di cabang saya tiap minggunya diadakan role play atau meeting untuk pengenalan produk-produk yang ada di BCA, untuk mengingatkan kembali bahwa di BCA ini sudah canggih, ada mesin digital. Orang tua mau masuk ke dalam, saya bantu karena sudah tidak memungkinkan untuk dia berjalan sendiri. Tapi pertanyaannya datangnya tuh sama siapa? Semoga profesi satpam tidak lagi dipandang sebelah mata. Oke, hai Sobat List, welcome to Jurnalist. Kalian masih ingat gak? Beberapa episode yang lalu kita membahas mengenai David Gojek profesinya. Nah, kali ini saya juga akan mengangkat satu profesi, yaitu satpam. Tepatnya satpam BCA. So, Sobat List, please welcome Mas Nanda dan Mbak Maya. Hai Mas Nanda dan Mbak Maya. Thank you loh udah jauh-jauh dari Tangerang nyempatin waktu untuk hadir di Jurnalis. Apa perasaannya? Aduh, tegang, tapi senang juga ya Bu bisa ketemu langsung sama Bu Elis. Oke, nah Mas Nanda gimana? Udah sering nih kayaknya masuk ke channel ya? Yang jelas tegang, agak sedikit panik, cuman bisa lebih rileks lagi. Ya, lebih rileks lagi. Saya rasa lebih kalau disuruh pilih lebih enak disuruh tugas daripada kesini ya. Jangan tegang. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja. Oke, ya. Nah, boleh nggak perkenalan diri sedikit kali ya, mulai dari Mas Nanda dulu mungkin kayak misalnya kenapa sih sampai bisa pilih profesi sebagai satpam dan di BCA? Perkenalkan, nama saya Ernanda. Untuk penempatan di cabang BCA Citra Raya, kantor utama cabang kami berada di BCA KCU BSD. Berikut jajarannya, penugasan di BCA kurang lebih sudah 4 tahun per 2018. Oke, sebelumnya kenapa milih ke jadi satpam BCA? Saya senang membantu orang, karena saya lihat kalau di perbankan ini security-nya ramah-ramah. Di situ saya tertarik untuk masuk ke security BCA. Oke, kalau Mbak Maya? Baik, izin memperkenalkan diri Bu Elis. Nama saya Ismaya Pratiwi. Saya bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan di kantor cabang utama BCA Gading Serpong. Saya bekerja di BCA Gading Serpong alhamdulillah sudah 3 tahun. Dan sebelumnya Mbak Maya di salah satu mall sama di Tangerang. Betul. Oke. Ini mungkin Sobat List penasaran ya. Syaratnya mau jadi satpam tuh apa sih? Kenapa akhirnya kan sekarang banyak banget orang yang kalau Sobat List denger satpam ingetnya satpam BCA ya kan. Nah, untuk menjadi sosok satpam BCA itu sebenarnya waktu kalian mau ngelamar mungkin ada syarat khusus gak? Mungkin dari Mbak Maya? Sebenarnya sih syarat khusus nggak ada, hanya dia harus mempunyai sertifikat Garda Pratama. Oh, itu jadi yang diutamakan untuk menjadi satpam BCA harus ada sertifikat garda utama. Oke, nah kalau Mas Nanda sendiri selain harus memiliki sertifikat itu, syaratnya apa sebenarnya? Untuk laki-laki biasanya untuk minimal tinggi badan itu 170 cm. Harus 170. Oh, kalau lebih tinggi lagi nggak apa-apa dong ya? Nggak boleh lebih pendek ya? Oh oke, terus? Tinggi lebih bagus. Untuk harus langsing gitu mungkin atau kurus? Profesional juga tinggi badan sesuai berat badan. Oke. Nah, itu untuk ijazah Garda Pratama tadi. Yang mengeluarkan ijazahnya dari kepolisian Ibu. Oke, tetapi melalui jalurnya dari PT dulu disalurkan. Jadi untuk syarat menjadi seorang satpam BCA minimal mereka harus ada sertifikat itu yang mereka harus berarti latihan atau trainingnya sempat di kepolisian gitu ya. Berapa lama untuk dapetin sertifikat itu? 20 hari Bu, kalau untuk pengalaman saya ya, 20 hari. Untuk mendapatkan sertifikat itu ya. Oke, nah kalau udah punya sertifikat itu pasti langsung bisa jadi satpam BCA atau ada serangkaian tes lagi yang harus kalian ikutin? Mungkin Mas Nanda bisa bantu? Pertama kita melamar, setelah itu seleksi, setelah itu ACC HRD, terus ada in-house. Ya, in-house itu selama 2 minggu. In-house training ya? Betul sekali. Oke. Nah yang kasih training 2 minggu itu dari perusahaan tempat
Mas Nanda bekerja, oke, selama 2 minggu. Kasatpam yang untuk memberi materi pada calon anggota. Termasuk pelajarin produk-produk BCA. Oke. Jadi nggak cuma ilmu bela diri atau apa yang dilatih gitu, tetapi juga Produk-produk BCA, tentang pengamanan juga yang pasti, Turjawali, tugas pokok fungsi satpam itu apa, bagaimana teknis di lapangan nanti itu dijelaskan semua di situ. Oke. Nah, terus kemudian pada saat sudah ikut training nih 2 minggu, langsung dialokasiin ke cabang atau bagaimana? Paling kita menunggu penempatan ya Bu, di mana bank tersebut yang kekurangan atau kosong. Nunggu ya, bank mana yang lagi di cabang mana mungkin lagi kosong. Oke. Nah, begitu cabang X gitu, misalnya BCA cabang X, mungkin cabang Serpong atau cabang mana gitu ya. Begitu udah tahu nih ke sana, ada di trainingin lagi di tempat sana. Betul, seiring dengan berjalannya waktu setiap hari kita dilatih pelayanannya, menyambut nasabahnya itu seperti apa, produknya juga tiap harinya sambil berjalan. Oke, selama sebulan atau 3 bulan kurang lebih. Oke, jadi selama training, istilahnya kita on the job training, diawasin dong pastinya ya. Selama 3 bulan sampai bisa mantep gitu. Oke. Tapi kan produk bank itu kan banyak. Nggak cuman yang hari itu di training aja, apalagi kan udah 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu bagaimana kalian bisa mengikuti terus perkembangan produk yang ada? Mungkin Mas Nanda? Biasanya di cabang saya, tiap minggunya diadakan role play atau meeting untuk pengenalan produk-produk yang ada di BCA, untuk mengingatkan kembali bahwa di BCA ini sudah canggih, ada mesin digital yang bisa langsung digunakan oleh nasabah. Contohnya mesin CS digital, e-service, dan lain-lain. Jadi udah kayak teller aja merangkap ya sekalian. No wonder Sobat List. Jadi kenapa mereka sangat terinformatif pada saat kita kalau jadi nasabah ngantri langsung ditanyakan, Ibu mau transaksinya apa? Bisa begini begitu, bisa pakai ini pakai yang itu ya, karena mereka ternyata di training berkala. No wonder gitu. Mungkin banyak Sobat List juga bertanya-tanya, ini satpamnya udah kayak teller aja nih ya kan. Nah, itulah rahasianya, ternyata kalian rutin ya, benar-benar rutin gitu. Oke, nah terus apa sih tanggung jawab menjadi seorang satpam BCA? Tugas awal kita adalah menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja kita sendiri. Pernah ada kejadian menarik gitu mungkin selama jadi satpam BCA, kan satpam BCA viral banget nih ya. Kalau dari Mbak Maya sendiri pernah ada kejadian apa sih ya yang teringat gitu? Pernah nolongin apa mungkin atau siapa gitu? Banyak sih Bu, salah satunya yaitu nolongin orang tua ya. Orang tua di sekitar memang gak semacam kayak gak peduli gitu maksudnya. Jadi saya melihat orang tua mau masuk ke dalam, saya bantu karena sudah tidak memungkinkan untuk dia berjalan sendiri. Tapi pertanyaannya datangnya tuh sama siapa? Nah, dia datangnya tuh sama Grab, entah itu Grabnya dipesenin sama siapa gitu. Pokoknya dia datangnya sama Grab. Oke. Dia datang transaksinya mau bayar air lah atau apa gitu. Bulanan lah, transaksi bulanan. Spesial datang ya. Iya. Untuk bayar aja gitu kan. Oke. Padahal kan sebenarnya pakai gadget bisa ya. Cuman mungkin karena ada orang tua ya dia lebih nyaman datang. Oke. Terus biasa kok kayak gitu dibantu jalan. Sampai dia bertransaksi. Oke. Terus pas sudah selesai kan dia mesti nge-grab lagi tuh. Saya bantu untuk pesan Grabnya. Oke. Pakai handphonenya si. Nanti dibantu sama kepala bagian yang standby yang memegang HP, karena kan satuan pengamanan satpam selama bertugas nggak pegang handphone. Betul. Kan? Oke. Jadi ada yang bantu lagi sampai mereka ada yang menjemput. Oke, luar biasa, saya baru tahu cerita ini. Kalau dari Mas Nanda ada cerita apa? Pernah ada nasabah ceritanya sangat urgent untuk operasi. Kebetulan antrian di cabang kami sedang ramai. Antrian masih panjang, kita koordinasikan kepada pejabat setempat bahwa si nasabah ini urgent, membutuhkan uang sekarang. Akhirnya kita koordinasi, si nasabah itu dibantu
Setelah selesai transaksi, si nasabah itu bilang terima kasih Bapak telah dibantu. Itu membuat kesan saya. Jadi yang seperti diviralkan itu bahwa oh ini nggak mandang mau siapapun ya kan, mau tua mau muda, bahkan banyak yang pakai sendal jepit juga kan, dengar-dengar ya. Betul, Bu Elis. Itu hampir setiap hari mungkin. Setiap hari ada pas di depan sampai situ ya, pas kalau dia pakai sendal jepit gitu, pakai celana pendek. Tapi waktu training juga sebenarnya udah diwanti-wanti ya bahwa harus melayani. Atau Seperti itu inisiatif sendiri aja. Logatnya BCA, melayani dengan setulus hati. Oke, jadi di training juga udah itu terus dong, digaung-gaungkan terus ya. Kalau nggak salah kan punya slogan ya, melayani ya? Ya, melayani dengan setulus hati. Kalau yang smart itu? Ada smart solution. Oh oke, jadi apa arti dari smart solution? Smart solution itu S-nya sigap. Sigap, bagaimana kita menyikapi dalam situasi dan kondisi apapun. M-nya menarik, harus performance, penampilan itu. Dandan gitu kan, Harus biarpun ya, jadi Bu, ya. satpam harus menarik Betul. ya kan, seperti bapak dan ibu di sini. Siap. A-nya antusias. Antusias melayani nasabah, mau transaksi apapun kita harus antusias, semangat. R-nya ramah. Ramah. Itu udah pasti harus selalu ramah ke siapapun. T-nya teliti. Karena kita bekerja di perbankan. Tapi bukan kalian juga kan yang ngisiin form gitu kan? Ada sih Bu, ada ya Pak ya? Iya. Kadang-kadang Biasanya sih orang yang sudah rentan Ibu. yang susah Yang nulis. udah susah nulis atau biasanya penglihatannya sudah kurang atau sudah buram. Itu pasti kita bantu. Cuma dalam keadaan tertentu, tidak semua nasabah kita tulisin, enggak. Nanti yang ada ngantri, cuman minta ditulisin. Pernah ada kejadian menarik apa nggak? Selama bertugas gitu. Saya kan kebetulan jaganya tuh di lobi utama di WMD, yaitu mengecek apa yang dibawa sama nasabah tas gitu. Dan kebetulan posisinya pas banget di mesin ATM. Oke. Itu sering sekali nasabah tuh yang mau tarik tunai, tarik uang, tapi si ATM-nya itu bank lain. Oh oke. Dia sudah sudah masukin ATM-nya nggak bisa gitu kan, kok nggak bisa, ini nggak keluar. Udah ngomel-ngomel nih gitu ya, pasti udah ngomel deh. Iya, udah. Ini kenapa nih Bu? Kenapa nih? Saya samperin dengan bahasa smart, ada yang bisa saya bantu Bapak gitu kan. Ini saya mau narik uang nggak keluar gini. Maaf Bapak, boleh saya lihat dulu kartunya. Pas saya lihat ternyata kartu ATM-nya bank lain. Oh, oke, pada saat itu nggak bisa ya, Betul, kecuali pada harus saat ke itu. bank tersebut. Betul Ibu. Oke, kalau Mas Nanda ada kejadian apa kali gitu ya yang nggak lupa gitu? Ya, kejadian pernah pada saya jaga malam itu si nasabah pada saat transaksi store tunai, ternyata uangnya tersangkut di ATM. Tiba-tiba si nasabah itu marah-marah lah dengan cara mendang mesin ATM. Itu mesinnya ditendangin. Betul Ibu, padahal itu kan besi keras itu. Yang sakit kaki sendiri Betul. harusnya ya. Oke. Saya tanya, selamat malam Bapak, bisa dibantu apa? Ini saya setoran tunai, tapi uang saya nggak nyangkut, uang saya nggak masuk ke saldo. Bagaimana ini Pak? Akhirnya saya arahkan ke Halo BCA ke 1500 tapi si nasabahnya tersebut tidak mau juga, pengen uangnya balik sekarang. Tidak bisa Bapak. Udah nyangkut kan itu di dalam. Betul, sudah prosedurnya seperti itu. Akhirnya si nasabahnya diam, nggak lama pergi aja dengan sendirinya. Sambil nelpon mungkin ya, terus mau gimana lagi, ditendangin nggak bisa keluar juga. Oke, aku dengar-dengar juga ada pengalaman itu ya, katanya tahun lalu waktu pandemik, kalau nggak salah di Mbak Maya atau Mas Nanda ya? KCP-nya. Oh itu gimana tuh ceritanya yang di pandemik tahun lalu? Pada saat itu memang antrian di BCA pada saat pandemi, kita kan social distancing hanya 40 nasabah pertama. Itu tidak disetok hanya dulu. 40, betul. Oke. Nanti kalau misalkan habis 20 kita tambah lagi. Oke, karena social distancing. Betul. Oke, kemudian? Jam 6 pagi itu nasabah datang sudah lebih dari 40 orang. Loh, bukannya baru jam 8? Iya, cuman si nasabah tersebut datangnya lebih antusias Bu. Oh, dari jam 8 ngantri udah jadi jam 7, jam 6, Iya, sampai betul. jam 6 tuh udah Sampai pada jam ngantri. 6 pagi. Untuk ngantri tuh?
antri panjang Ibu. Kita sediakan kursi, Oke. sampai ada yang berdiri juga di situ. Akhirnya kita bagikan antrian lah. 40 itu sudah habis, cuman kan belum buka layanan Bu. Iya. Jadi untuk antrian 41 sampai sekian, itu paling ditunggunya nanti. Tunggu nasabah sudah landai, baru kita berikan antrian. Cuman si nasabah tersebut nggak mau. Sudah kita jelaskan dengan smart, dengan sopan santun, si nasabahnya tidak mau mengerti juga. Akhirnya si nasabah tersebut membuat video lah di TikTok itu dan viral lah. Jadi Mas Nanda sempat viral. Ya, kebetulan rekan saya juga. Oh, oke. Nah, tapi abis itu malah jadi orang Setelah jadi tambah itu, mengerti bahwa kalau ke bank betul. itu ya jangan pagi-pagi juga, nanti ada jam-jamnya juga kan. Ada bagusnya juga dong viral ya sebetulnya ya. Sejak itu masih tetap ngantri Akhirnya panjang. sampai sekarang sih udah normal kembali Bu. Jam 7.45 kita bagikan antrian, nasabah normal, tidak ada kendala. Sebetulnya kan mereka nggak harus datang ngantri kan. Bisa pakai M-Banking atau ATM ya. Dan transaksi mereka kebanyakan sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus datang ke cabang ya. Kecuali mungkin kalau kartunya hilang ya. Apa boleh buat, bener nggak? Kalaupun kartunya hilang, kita kan ada mesin cash digital Ibu. Oh, itu pun sebenarnya bisa. Jadi harusnya antrian itu juga Bisa nggak mengurangi antrian. seharusnya ya kalau mereka mau ke M-Banking gitu ya. Ya cuman yang namanya nasabah kan udah zona nyaman. Bisa juga telepon ke Halu BCA, itu biasanya 3 hari kerja bisa dikirim ke alamat kantor. Ganti kartu nih, cerita Betul, ganti. Oh Ibu. gitu, oke. Atau alamat rumah. Untuk pendaftaran mobil banking juga bisa juga Bu. Oh, jadi seharusnya nggak perlu repot-repot datang sampai sekarang dong ya, berarti kan. Oke, itu adalah tips juga. Jadi Sobat List kalau ngelihat antrian panjang, sebenarnya udah dikasih banyak fasilitas. Cuman kadang kita aja yang suka nggak pakai ya. Oke. Nah terus pertanyaannya, kenapa bertahan menjadi satpam BCA? Ini kan lumayan ya, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Pagi tadi tuh sempet yang pasti dimarah-marahin mah udah makanan hari-hari ya. Kenapa bertahan gitu kan, harus senyum gitu kan, nggak makan hati tuh. Nyaman ya Bu ya di kehidupan saya. Tugas mulia juga kan Ibu, seorang satpam itu kan membantu. Intinya membantu setiap orang yang membutuhkan. Saya merasa bahwa saya mampu bekerja di bidang pengamanan ini, satuan pengamanan. Oke, terus ada tips-tips nggak mungkin yang ini kan penonton Sobat List mungkin ada yang lagi nyari kerjaan juga atau mungkin ya mereka lagi pada masih ada yang lagi nganggur mungkin, apakah sekalian mengencourage mereka nggak untuk jadi kalian juga atau oh jangan kalian ngamar aja yang lain apa gitu? Baik, intinya sih semangat menjadi satuan pengamanan, terutama itu tadi harus mempunyai sertifikat Gada Pratama tinggi, lulusan kita SMA dan penampilan menarik. Nah, apa harapan kedepannya dari profesi sebagai satpam? Saya berharap buat seluruh satpam di Indonesia lebih berkontribusi lagi untuk instansi terkait, bekerja dengan ikhlas, profesional, loyal, sehingga membuat nasabah aman dan nyaman. Oke, kalau dari Mbak Maya? Semoga profesi satpam tidak lagi dipandang sebelah mata Bu. Emang pernah dipandang sebelah mata? Karena dulu kan satpam, sekarang kan udah profesi ya Bu ya. Apalagi saya sebagai kaum perempuan single parent yang menafkahi anak dan membantu orang tua. Itu namanya perempuan pasti dipandang sebelah mata ya Bu ya. Walaupun satpam BCA. Betul. Kirain ada bedanya? Enggak ya? Kadang ada yang seperti itu. Ya Oke, mudah-mudahan tidak lagi dipandang sebelah mata. Oke, karena sebenarnya semua orang pada hakikatnya itu sama ya kan. Kalau misalnya ada rezeki berlebih juga pasti mereka kepengen yang lebih. Tapi jadi satpam BCA juga ini kok cukup membanggakan juga kan ya. Bangga sekali Bu. Bangga banget ya, jadi itu udah terobati juga lah. Oke, Mbak Maya, dengar-dengar kan ngomongin tentang apa tadi dipandang sebelah mata. Dengar-dengar Mbak Maya bukannya pernah viral. Siap, betul Bu Elis. Waktu itu saya pernah juga masuk ke YouTube ya, salah satu YouTube. Itu juga sempat viral juga kan ya. Oke. Itu sangat Ada efeknya?
Ada Bu. Oh, apa tuh? Ya lebih dikenal aja ya Bu ya sama terutama nasabah BCA. Oh gitu. Sama juga ya Grab. Oh, Grab. Iya betul, Grab sama yang antar makanan ataupun kan di di kerjaan ada yang namanya antar dokumen, paket kayak seperti itu. Itu pasti Grab datang memberikan paket ataupun dokumen ataupun makanan, si Grabnya ngomong, entah itu dia pasti nanya dulu, Bu Maya yang di YouTube ya, Wes, gitu. Pasti si Grabnya ngomong kayak gitu. Ya. Grab doang atau Gojek? Itu kan banyak tuh Grab, sekarang. Gojek, Oh, iya. ada juga Bu yang pokoknya kayak ojol ya. ojol, ini antar paket yang lainnya juga ada yang seperti itu. Terus kalau di hari-hari kan tadi dengar-dengar Mbak Maya ada 1 anak. Apa reaksi anak Mbak Maya? Anaknya masih kecil atau? Sekolah, alhamdulillah sekolah kelas 4 SD. Oh, oke. Teman-temannya ada yang itu nggak? Iya, pasti Bu, dia selalu cerita ya, Mama Ali masuk TV, masuk YouTube jadi artis ya, jadi artis dong, gitu. Ya namanya anak kecil ya Bu ya, pasti senang gitu, bangga. Jadi terjawab ya, jangan dipandang sebelah mata. Boleh contohin nggak? Misalnya nih, saya ke bank, ya kan BCA, gaptek ceritanya kan, ke bank terus kartu hilang. Nah, udah ngantri nih cerita di depan bank kan. Boleh contohin gak sih, biasa kok kayak gitu gimana nih handle customer yang model begini nih? Udah gaptek ya kan, mau ganti kartu. Yang pertama kita sambut dulu Bu, dengan senyum salam sopan santun. Selamat pagi Ibu, kalau kita kenal nama orang tersebut, kita sebut namanya, kalau enggak juga nggak ada masalah. Ada yang bisa dibantu apa Bu, keperluannya apa, misalkan ATM-nya hilang, itu langsung kita arahkan ke mesin CS digital. Mesin CS digital, Betul. bukan di CS yang di dalam ya, Bukan. teller ya, tapi Betul. ke CS digital. Oke, Langsung terus? kita arahkan, kita tanyakan, Ibu mohon maaf untuk KTP-nya dibawa atau tidak. Kalau dibawa bisa dikeluarkan sebentar Ibu, nanti kita pinjam KTP-nya. Di mesin CS digital itu ada untuk tap KTP, untuk scan KTP-nya KTP. Betul di-scan. Ibu. Oke. Setelah itu, Maklum gaptek ini. ya sidik jari. Setelah sidik jari terbaca, masukkan nomor rekening. Setelah itu pilih cetak kartu, nanti kartu baru akan muncul. Secepat itu? Betul Ibu. Langsung tuh? Langsung. Dan itu mesin 24 jam dong ya? Mesin kalau untuk di cabang saya dari jam 6 pagi sampai jam 19.45. Oh itu mesin yang bisa Betul. cetak, oh aku kira 24 jam. Jadi dari jam 6 pagi sampai 19.45. Iya, itu untuk di cabang saya Bu ya. Oh kalau cabang Mbak Maya? Sama dari mulai buka layanan jam 8.15 sampai tutup layanan jam 3. Itu untuk yang di ATM? Untuk betul Khusus di CS? Khusus yang CS menggunakan mesin. Iya. Ya. Oh jadi CS menggunakan mesin ini jamnya kalau di tempat Mbak Maya sama kayak CS yang di dalam? Betul. Oh cuman kalau di tempat Kalau Mas untuk di Nanda, cabang saya itu Bu, jadi lebih mesin malam, CS digitalnya ada 2 Bu. Jadi yang khusus di banking hall ada 1, itu mengikuti jam layanan. Oke jam 3 selesai. Jadi untuk yang di ATM di cabang saya kan 24 jam non-stop. Itu yang tadi dari jam 6 pagi sampai jam 19.45. Oh, tapi untuk khusus layanan yang ganti kartu mungkin Betul, ya? ganti Tapi kartu, kalau layanan cetak lain? kartu. Untuk layanan lain nggak ada. Itu 24 jam. Oh, hanya untuk layanan yang cetak kartu dan seperti itu. Paling banyak apa sih yang nasabah datang tuh yang paling banyak masalahnya apa sih sebenarnya? Ya kayak kartu hilang sih kebanyakan Kartu sih Bu ya. hilang. Kan. Ya mungkin mereka terlalu sering bertransaksi. Bisa. Ya kan gitu. Jadi mungkin 1000 kali transaksi hilang 1 ya oke lah. Mungkin karena Mbak Maya udah high tech. Nggak perlu pakai kartu. Saya aja lupa terakhir itu pakai kartu kapan. Karena semua udah pakai m-banking kan sekarang kan ya. So Sobat List, kita sudah berbincang-bincang hari ini mengenai keramah tamahan dari Satpam BCA. Ternyata tidak mudah juga loh untuk menjadi seorang Satpam BCA. Mereka harus mengikuti serangkaian tes dan mereka juga harus mengikuti serangkaian training. Bahkan mereka juga harus mengetahui product knowledge dari bank tersebut. Thank you Mas Nanda dan Mbak Maya yang udah luangin waktu ke sini. Ngomong-ngomong, BCA itu ada salam atau apa nggak sih? Biasanya gimana? Gini atau
Seperti ini ya. Oke, nah kita nanti pamitan sama Sobat List, kita pakai ini ya. Oke, sekian episode dari Jurnalis hari ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye.